Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Novita Fitri dengan NPM 2021010330, kelas D, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradipta, SH MHI. Materi kali ini tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Materi pertama yaitu Define Law dan Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam ini dikategorikan sebagai Define Law, alasannya karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Nah, sebagaimana yang dapat kita pahami bahwa di dalam usul fiqh, hukum ini diartikan sebagai pandangan bahwa hukum bersifat keagamaan. Sejak periode awal sejarah hukum Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Nah, adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan bahwa pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah SWT. Nah, konsep hukum ini sendiri sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Allah SWT, yaitu Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan As-Sunnah. Sedangkan menurut Khoduri, yaitu warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah SWT, tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci ini adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah SWT lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai kewajiban religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Nah, pada kenyataannya, hukum Islam ini merupakan perintah Allah dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Adapun yang alasannya, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yaitu sifatnya suci dan ikatan-ikatan kuat dengan tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan ini, maka terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional dan mengapa kita membutuhkan hukum nasional, serta bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Berdasarkan penjelasan terhadap aspek-aspek inilah, kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Dan yang ketiga yaitu pembangunan hukum di Indonesia. Nah, dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah perlu menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau yang disebut dengan hukum Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Nah, adapun yang menjadi tatanan hukum nasional Indonesia ini harus mengandung sebagaimana ciri-cirinya berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Dan yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan hukum Islam Indonesia dalam sarana dan prasarana. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut yang telah dijelaskan tadi, kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Nah, berdasarkan kondisi seperti ini, tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Nah, dalam sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dan terima kasih.